Liar dari mana? Cepat pergi. Kamu tahu dia siapa? Kalau ibu tua kita beneran kenapa-napa. Kamu berani tanggung jawab. Terlalu banyak pikiran, bisa-bisa sesak napas dan mati. Untung ketemu aku. Sembuh. Berani-beraninya sentuh ibu tua. Dia udah baikan. Ibu, kamu gak apa-apa? Nona jangan pergi. Kamu yang nyelamatin aku. Ibu naik gunung buat apa, ya? Katanya di gunung ini ada Dewi Kunlun. Sangat sakti. Aku mau mendoakan anakku. Keturunan ibu banyak dan diberkahi, gak usah minta lagi. Lagi pula Dewi Kunlun udah gak ada di gunung ini. Gak ada di sini lagi? Cepet kejar. Masa budi baik gak dibalas? Baik, Ibu. Mana orangnya? Kemana dia? Jodohku ada di sini. Paman. Salahkan dirimu sendiri terlalu hebat, menghalangi jalanku. Semua milik keluarga lu seharusnya jadi hak warisku. Sekarang, pergi dengan tenanglah. Berhenti. Dasar perempuan. Cari mati. Serang. Kamu siapa sih? Aku orang takdirnya. Bahasa sederhananya. Aku tunangannya yang belum dinikahi. Ini orang gila dari mana sih? Tapi Master Banruo bilang, walaupun aku gak ngapa-ngapain, ajalnya Lu Beichen juga udah dekat. Hari ini aku kasih kau ampun dulu. Maaf. Bahaya, energi jahat masuk ke tubuhnya. Ayo, cepat pergi. Ditambah luka tadi, dia hampir mati. Gak bisa. Kayaknya cuma bisa pakai cara paling primitif. Aku transfer energi dalamku ke dia. Kamu ngapain? Jangan nolak, transfer energinya belum selesai. HMPH. Aduh, dukun cilik, aduh. Terima kasih banyak udah nyelamatin Beichen kita. Dia udah terbaring berbulan-bulan. Bu, ibu gak lihat? Dia lagi melecahkanku. Baiklah, untuk hal ini aku gak akan hitung. Tapi suruh aku terima kasih ke dia.
Mustahil. Aku udah bilang ke ibu berkali-kali. Kalau aku tidak menyalurkan ki padamu, kau akan mati. Lagi pula, ini bukan penyakit. Kalau soal apa sebenarnya, masih harus aku periksa lagi. Waduh, ibu, lihat dia. Dia kok aneh-aneh ya? Beijen, hari ini tabib muda menyelamatkanku sekali. Sekarang dia menyelamatkanmu sekali lagi. Tabib muda, kau adalah pembawa keberuntungan keluarga kami. Kalian tidak bisa karena sedikit salah paham. Lalu menyalahkan tabib muda. Wah, tabib muda, kau adalah penyelamat keluarga lu kami. Kau punya permintaan apa? Silakan ajukan. Uang, rumah, apapun yang kau mau, boleh. Apapun boleh? Kalau begitu, aku mau menikah dengannya. Kau ini ngelamun. Waduh, baiklah pernikahan ini tidak bisa. Beijen tidak bisa menikah dengannya, ibu. Beijen, pernikahan ini tidak boleh kalian setujui. Karena aku hamil. Kau yakin anak di perutmu itu anak Beijen? Tentu yakin. Beijen, beberapa bulan lalu, berhubungan denganku. Aku tidak ingat. Mungkin ingatan Beijen tentang ini yang hilang. Wah, lihat nih. Dari wajahmu, akar hidungmu cekung. Seharusnya takdirmu tidak punya anak. Dahimu penuh, pekerjaanmu jualan tubuh, kan? Kau fitnah. Aku hamil anak Beijen. Anakku adalah anak Beijen. Kau palsu, ya? Ini adalah anakmu. Bawa dia keluar. Jangan. Lepaskan aku. Kita, kapan menikahnya? Aku tidak setuju. Rasanya tubuhku sudah jauh lebih baik. Shenrui, bawa aku kembali ke kantor. Baik. Tabib muda, kan kau jago bela diri. Bagaimana kalau kau pakai sedikit cara? Kalau dia tidak setuju, aku akan terkena karma. Wah, menikah dulu baru jalin perasaan, sama saja. Ide bagus. Terima kasih, Tante. Presiden, aku akan ambil. Kau mau bawa aku kemana? Kata Tante, kalau mau menikah ya ke kantor catatan sipil. Apa yang kau lakukan padaku? Tolong, ada orang. Kok aku lihat tuan ini sepertinya tidak mau, ya? Dia kan cuma orang bisu dan cacat. Dapatkan gadis secantik aku ini. Dia pasti senang banget, dong. Iya, kan? Simpan baik-baik. Makasih. Wah, langit berubah. Aduh, bintang cinta si gadis ini bergerak. Jangan-jangan dia benar-benar bertemu jodoh 9 generasi. Oh, ternyata ini surat nikah ya. Maaf ya, aku lupa sama kamu. Nasib. Kamu gimana caranya? Sayang, jangan terburu nafsu, nggak bagus buat kesehatan. Kamu pikir nikah sama aku, semua masalah selesai? Aku kasih tahu, aku punya 1000 cara buat cerai sama kamu. Oke,
Aku juga punya 10.000 cara buat bikin kamu diam. Kamu, Tapi kamu tenang aja. Aku bukan orang yang gak masuk akal. Kamu nikah sama aku. Aku bantu kamu berdiri. Gimana? Anda bisa bangun aja udah keajaiban medis. Kaki Anda kemungkinan besar nggak bisa berdiri lagi. terima kasih, dokter. Penyakit yang tim dokter terbaik sedunia aja nggak bisa sembuhin. Kamu bisa obatin? Itu karena kamu gak sakit, tapi kena kutukan. Oh, ternyata. Kamu bisa ramal nasib ya? Ramal nasib MAH apa sih? Ramal nasib. Lihat gua, Feng Shui, jurus terbang pedang. Semua aku bisa. Semua jago. Kalau bukan karena cinta yang menjebak aku, mungkin aku udah naik ke langit duluan. Gimana sekarang? Udah jatuh cinta sama aku belum? Cinta sama kamu. Jadi aku harus cinta sama tahayul kamu. Atau cinta sama kegilaan kamu? Halo, Presiden direktur, semua direktur udah nungguin rapat. aku tahu, langsung ke sana. Antar aku pulang dulu. Nggak cerai dulu. Cerai lain kali. Oke. Presiden direktur. Ye Fuyao, Ada apa? kenapa kamu nggak apa-apa? Karena aku pakai energi pelindung buat lindungin diri sendiri, dong. Aku. Oh maaf, aku lupa lagi. Apa dia benar-benar bisa sihir? Halo Pak Lu. Pak Lu kok bawa pendeta? Halo Pak Lu. Kamu tunggu di sini, jangan bikin masalah. Ayo, Aku bikin masalah. Apa masalah yang ku buat? Apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan perusahaan ini? Kok bawa pendeta? Nggak heran Lu Beichen kena kutukan dalam. Sumbernya di sini. Nggak bisa. Harus cari cara selesaikan ini. Kalau nggak, cuma sementara. sudah kuduga. Kamu nggak bakal nurut. Kalau nggak ketemu aku, nisanmu. Mungkin sudah setinggi 2 meter. Sekarang aku kesini. Juga buat kamu. Nyonya berani banget ngomong ya. Buat aku? Terus kamu ngapain di kantor Jiamin? Sudah kubilang sebelumnya, kamu kena kutukan darah. Orang yang jahat padamu, nggak cuma mau rezekimu seumur hidup ini. Tapi juga nyawamu. Kalau bukan karena rezekimu tebal, kamu sudah mati. Lagi pula, yang kasih kutukan pasti ada hubungan darah sama kamu. Makanya bisa pengaruhi rezekimu. Barusan aku nemu. Tempat ini, sepertinya, pusat matriksnya. Nyonya, maksudnya, keponakan Pak Lu yang mau celakai Pak Lu? Oh, ternyata keponakanmu ya? Wajarlah. Kenapa aku harus percaya kamu? Kamu diam di sini aja. Tempat berkumpulnya energi negatif. Nggak baik buat tubuh. Tempat ini agak aneh. Sepertinya disinilah pusat matriksnya.
Lu Bei Chen, bikin tugu buat orang hidup. Ini mau bunuh kamu ya? Nggak mungkin. Masih nggak percaya? Baiklah, aku sembuhkan kakimu dulu. Langit bumi gelap kuning, alam semesta luas tak berujung. Dewi Kunlun, perintah 8 penjuru. Langit bergerak, bumi berputar, manfaatkan kekuatan, hancurkan energi jahat, pergi. Aku bisa berdiri. Hai! Ternyata masih nggak bisa. Jangan khawatir, kamu udah kena kutukan terlalu lama. Aku masih perlu hilangkan energi jahat dan kembalikan rezeki. Kamu tunggu di luar dulu. Biar aku urus pusat matriks ini dulu. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu sedang mengkhawatirkanku ya? Apakah itu berarti kamu mulai menyukai aku? Lupakan apa yang aku katakan. Apakah kamu butuh sesuatu seperti lilin emas dan perak untuk persembahan? Aku akan siapkan untukmu. Ilmuku sudah cukup. Aku tidak butuh hal-hal itu lagi. Cepat keluar sana. Ada kemampuan juga. Tapi berani campur urusan Hei Gugu, kamu cari mati. Aku tidak peduli kau Hei Gugu atau Bai Gugu berani buat sihir jahat. Aku akan ubah kamu jadi si Gugu. Tahan dia di sini. Kenapa belum selesai juga? Ye Fuyao, kamu tidak apa-apa kan? Jika kamu tidak masuk, aku pasti tidak apa-apa. Sepertinya Tuhan pun sedang membantu aku. Tidak baik. Itu tulisan mantra terbalik. Mati kau. Itu seni terlarang. Ye Fuyao cepat pergi, target mereka adalah aku. Orang yang akan Ye Fuyao lindungi. Belum ada yang bisa menyentuhnya. Apalagi, kamu adalah suamiku kan? Aku tidak mau jadi janda. Nona kecil, bicara terlalu besar. Mulutmu terlalu bau. Cici yang, matahari terbit dari timur. Tidak mungkin. Seni mengendalikan jimat di udara di dunia sekarang ini. Hanya beberapa orang yang bisa menguasainya. Aku beri jimat suci, bersihkan semua malapetaka. Aku tahu siapa kamu sekarang. Tunggu aku. Hancurkan jebakan. Ah. Ye Fuyao. Ye Fuyao, kamu tidak apa-apa kan? Untuk sementara tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ye Fuyao. Bei Chen, biarkan bawahan kita jaga dia saja. Sekarang sudah jam 12 malam. Tidak perlu, Bu. Aku masih tidak ngantuk. Lagi pula, dia juga jadi seperti ini karena aku. Kakak Bei Chen, setelah kita hilangkan Yumo, dunia ini akan bersih.
Setelah menyingkirkan Yumo, tidak akan ada lagi perebutan keinginan di dunia ini. Nanti kamu ikut aku, tinggal bersembunyi di gunung. Kalau gitu, janji sama aku setelah menghilangkan Yumo. Kamu harus menikahi aku secepatnya. Sudah bertahun-tahun aku tidak bermimpi, mimpi tadi itu. Mungkinkah itu kejadian di kehidupan sebelumnya? Kamu sudah bangun. Kata dokter, kamu hanya kelelahan berlebihan. Jadi, Dokter benar, aku hanya kehabisan energi spiritual. Maaf buat kamu khawatir. siapa-siapa yang khawatir? Aku cuma tidak mau berhutang budi padamu. Kalau gitu kamu istirahat dulu, aku pergi. Sekarang kan jam tidur, mau kemana? Cepat tidur di kasur. Apa katamu? Suami istri, bukankah seharusnya tidur bersama? Aduh. Kamu sudah bangun? Cepat biarkan ibu lihat. Sudah membaik? Sini, cepat minum. Kamu tidak tahu, Beichen menjagamu semalaman. Ibu, ngomong apa sih? Ibu terlalu berlebihan. Kamu sendiri yang tidak jujur. Aku pergi. Itu, Kamu memang hebat, sampai bisa menikah. Hal sebesar ini sudah beres. Tante, tapi sepertinya Lu Beichen benar-benar tidak menyukaiku. Sepertinya kamu belum punya ponsel ya? Aku ajari. Di dalam sini, ada yang aku simpan. Film cinta untuk mempererat hubungan, kamu banyak-banyak referensi. Terima kasih, Tante. Sekarang kamu harus panggil aku ibu. Sudah ada ikatan, panggil ibu tidak apa-apakan. Ibu, Iya. Cuma kaki Beichen ini, kalau terus tidak sembuh, ini mungkin merugikan kamu. kaki Lu Beichen sudah aku sembuhkan. Sudah sembuh? Aduh, aku lupa. Kamu kan tabib kecil. Aduh, kamu pelajari pelan-pelan. Aku mau lihat Beichen, pemulihannya bagaimana. Pemulihan kira-kira masih butuh waktu. Oh, begitu. Cara mempererat hubungan, ternyata dua orang saling menggigit. Nak, kamu benar-benar sembuh. Ibu lihat, tadi aku sepertinya berjalan beberapa langkah. Entah salah lihat atau tidak, aku rasa tubuhku sedang perlahan pulih. Bagus, cepat duduk di sini. Pelan-pelan, bagus. Aku percaya. Fuyao pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Bu, ibu benar-benar yakin dia bisa menyembuhkanku? Karena Fuyao jelas bukan orang biasa dari penampilannya. Kamu pergi lihat apakah Fuyao sudah tidur. Saya rasa dia pasti ada hal yang mau dia bicarakan denganmu. Fuyao, lihat aku cepat. Apa-apaan sih? Kamu gila ya? Kenapa gigiku? Kamu anjing apa? Di buku rahasia itu tertulis, cara meningkatkan hubungan adalah saling menggigit satu sama lain. Kamu juga bisa menggigitku sekali. Ternyata buku rahasia yang ibu berikan benar-benar manjur. Guru berkata kalau pipi memerah berarti orang itu malu. Hanya akan seperti itu kalau pada orang yang disukai. Kamu menyukaiku, kalau begitu, kita bisa tidur bersama. Ah, Kalau begitu,
aku bisa naik tingkat ke alam yang lebih tinggi lebih cepat. Kamu ini dari planet mana sebenarnya sih? Dari bumi dong. Pergi sana. Ye Fuyao. Omong-omong, buku rahasia kemarin sangat manjur. Tapi aku cuma belajar bagian saling menggigit saja. Lu Beicheng juga tidak mau bekerja sama. Hari ini, aku harus mempelajarinya lagi. Selamat pagi Nona muda. Ayo cepat Fuyao, lihat pakaian yang aku pilihkan untukmu. Wah, sangat cantik. Aku belum pernah melihatnya. Pakaian seindah ini. Ternyata kehidupannya dulu tidak baik. Malam ini ada acara amal, nanti. Kamu ikut Beichen hadir bersama. Acara amal, lebih baik berlatih di rumah daripada ke sana. Yang utama, di acara amal malam ini, pada sesi penggalangan dana terakhir, ada satu barang lelang. Aku harap kamu bisa mendapatkannya. Yaitu gambar Putri Suci Kunlun. Gambarku? Apa? Beichen bisa bertemu denganmu secara diam-diam. Itu adalah takdir dari Putri Suci Kunlun. Bicara begitu juga tidak salah. Sebenarnya ini yang aku atur sendiri. Jadi kita harus berterima kasih padanya. Tentang gambar Putri Suci Kunlun ini, katanya bisa mendatangkan rezeki dan keberkahan. Jadi kita minta keamanan juga tidak apa-apakan. Sangat cantik, cepatlah pergi. Sangat indah, ayo cepat. Asisten khusus Chen. Saya di sini. Sudah saya siapkan sejak lama untukmu. Ayo kita pergi. Sepatu hak tinggi ini susah banget dipakai. Aku lebih baik pergi tanpa sepatu aja deh. Apakah kamu masih perempuan? Tentu saja aku perempuan. Seluruh murid di sekte kita semua bilang aku perempuan kok. Tapi apa hubungannya ini dengan sepatu hak tinggi? Oke, saya mengerti. Asisten Shen ada di sini. Siapkan sepatu flat untuk Nyonya. Sekarang juga. Mulut ngomong gak suka tapi hati sebenarnya peduli. Itu kan kata untuk presiden kan? Terima kasih. Kenapa Lu Beichen belum mati juga? Paman kecil, dengan kondisi tubuhmu seperti ini, gak usah memaksakan diri dong. Lagi pula, aku bisa mewakili keluarga Lu menghadiri malam resepsi malam ini. Lagi pula, aku juga sekarang presiden dari keluarga Lu loh. Apa kamu lupa? Nama keluarga apa yang kamu pakai? Walaupun aku tidak bernama Lu, tapi ibuku adalah anggota keluarga Lu. Kalau dihitung-hitung, aku juga anggota keluarga Lu kan? Ada yang salah? Kata-kata kamu aneh banget. Apa keluarga Su sudah tidak punya orang lain lagi? Kalau nenek moyang kamu di silsilah keluarga dengar ucapanmu ini, pasti mereka akan bangun dari peti mati dan menamparmu 2 kali. Oh, itu kamu yang... wanita jahat yang tidak waras kan? Jaga omonganmu. Dia sekarang adalah ipar kecilmu. Kalau kamu tidak mau diusir keluar, tutup mulutmu. Orang gila ini.
Beneran menikah dengan Lu Beichen ya? Hei, jangan lihat ke aku. Aku gak mau dapat sial bareng kamu. Nasib kamu sekarang benar-benar buruk total. Siapa tahu? Nanti ada burung terbang lewat di atas kepalamu. Terus buang kotoran di dahimu. Kamu aja yang... Wanita gila ini tidak normal. Sekarang bukan saatnya bentrok langsung dengan mereka. Ayo pergi-pergi. Tunggu. Kamu? Itu kan yang pura-pura hamil kemarin? Bukan aku, kamu salah orang. Kali ini benar-benar hamil kok. Aku kan pernah bilang. Aku sudah mengambil nasib milik Lu Beichen. Bagaimana bisa aku bernasib buruk? Dan itu juga laki-laki loh. Jamin, kita punya anak. Apa yang kamu bilang itu benar? Aku tidak pernah bohong. Aku bisa kasih tahu kamu satu kabar lagi. Anak itu bukan milikmu. Kamu omong kosong. Percaya atau tidak itu urusan kalian. Ayo kita pergi. Permisi, mau lewat. Sekarang kan percaya kalau keponakanmu yang mencelakai kamu, kan? Dia orang yang meminjam nasib. Ajinya sudah aku hancurkan, dia akan semakin lama semakin bernasib buruk. Kamu jelaskan dengan jelas. Jamin, aku tidak bersalah. Cepat pulang. Memalukan. Halo, Pak Lu. Hai. Halo, Pak Lu. Halo, jas Anda bisa saya ambilkan. Oh, Saya saja. Aduh, aduh. Nona, hati-hati ya. tidak apa-apa. Le Nona, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kok aneh-aneh sih? Aduh, Ah, Apa ini? Kok banyak banget orangnya? Nyonya, kamu belum tahu kan? Pak Lu kita ini, selama bertahun-tahun selalu jadi pria paling ingin dinikahi di Rongcheng. Jadi, setiap pesta pasti banyak wanita yang ingin mendekati Pak Lu. Tapi sejak kakinya cedera, sudah jauh berkurang. Ini masih dikatakan berkurang? Kamu harus jaga perilaku. Lihat tuh para wanita ini. Satu persatu, pengin banget melahap kamu. Pasti. Pengin gigit kamu. Kamu gila? Gigit aku buat apa? Anjingnya kamu? Kamu perhatikan sikapmu. Tempat khusus Lu Group sudah siap. Silakan Pak Lu. Ehem. Ham. Ah, Tak pantas menduduki jabatan, pasti celaka. kamu. Selamat datang di Malam Amal Rongcheng ke-20. Sesuai tradisi, kita akan lelang tarian pembuka pertama malam ini. Tanpa batas gender, penawar tertinggi bisa pilih satu orang di sini sebagai pasangan menari untuk membuka acara kita. Fu Wensheng, kok dia datang? Fu Wensheng datang. Wah, seru nih. Fu Wensheng dan Pak Lu selalu bermusuhan. Katanya baru tenang karena dia keluar negeri. Kali ini muncul di malam amal, pasti niatnya jahat. Iya. Tak disangka Pak Lu juga bisa kayak gini. Penasaran.
Gimana rasanya duduk di kursi roda? Kamu, Juga penasaran ya? Mau gak aku bantu patahin kakimu? Biarkan kamu merasakannya dengan baik. sepertinya Tuan Lu kali ini terluka cukup parah, sampai-sampai bersembunyi di belakang seorang wanita. Kamu, Apa salahnya? Bukankah kamu juga dilahirkan dari seorang wanita? Atau apakah ibumu tidak mencintaimu ketika kamu masih kecil? Jadi membuatmu berpikir bahwa wanita tidak bisa diandalkan? kamu, Apakah tebakanku benar? wanita ini benar-benar bodoh. Berani-beraninya membuka luka lama Fuansheng. Semua orang di Rongcheng tahu bahwa Tuan Fu adalah anak haram. Dia pernah ditinggalkan oleh ibunya dulu, nona ini. Berani-beraninya membicarakan topik ini. Ini benar-benar hal terlarang bagi Tuan Fu, orang terakhir yang membicarakan ibunya. Kemungkinan besar sudah dipukuli sampai cacat. Kamu kira siapa kamu? Berani bicara seperti itu denganku. Dia adalah ibu negara keluarga Lu, setiap kata dan tindakannya. Mewakili keluarga Lu, bagaimana? Apakah kamu berpikir keluarga Lu tidak pantas? Ya Tuhan, Tuan Lu ternyata sudah menikah. Wanita ini putri bangsawan keluarga mana? Aku bahkan tidak pernah mendengarnya. Hei, fokusmu salah kan? Yang harus jadi fokus bukanlah Nyonya Lu yang baru ini bisa mewakili keluarga Lu. Bahkan Fuansheng pun tidak berani mengatakan. Keluarga Lu tidak pantas berbicara dengannya, itu terlalu sombong. Aduh, tidak disangka, selera Tuan Lu sangat aneh. Baiklah, kalau begitu aku juga ingin mencoba menjadi kepala keluarga Lu. Rasanya bagaimana? Aku tawarkan 3 juta, aku mau bersedia dengan Nyonya Lu. Menari satu lagu bersama. Apa? 3 juta? Aku, 3 juta, ini memecahkan rekor. Harga tertinggi sepanjang sejarah kan? Bukan cuma itu. Harga tertinggi sampai saat ini adalah tahun lalu Nona Jiang. Memberi harga 5 juta untuk bisa menari satu lagu bersama Tuan Lu. Tarian pembuka kali ini cuma pemanasan simbolis saja. Fuansheng melakukan ini untuk menghina Tuan Lu kan? Jika tidak ada orang yang mau menaikkan harga lagi, maka aku hanya bisa menari dengan Nyonya Lu. Maaf jika kurang bagus. Silakan. ayo menari saja. Lagi pula aku tidak bisa menari, hingga kamu sampai mati. 5 juta. Tuan Lu benar-benar menawar 5 juta. Paman kecil. Tuan Fu. Paman kecil, kamu jangan sampai terbawa emosi ya. Meskipun kamu memenangkan lelang hak untuk tarian pembuka. Kakimu lumpuh, gimana mau nari? Ya Pak Lu, kakinya lumpuh. Hampir aja lupa, Pak Lu sekarang kan mau tapi nggak mampu ya? Kalau gitu, aku bayar 80 juta, minta Nyonya Lu. Nari pembuka ini. Pak Fu naikin jadi 80 juta. Jangan-jangan Pak Lu mundur? Waduh, kayaknya Pak Lu bakal nyerah deh. Iya sih. Mau menang tender pun, nggak bakal bisa nari. Nanti malah jadi bahan tertawaan. 100 juta. Astaga, Pak Lu bawa 100 juta. 100 juta? Kebangetan. Pak Lu jago banget ya. Aku kasih aja deh. Cuma penasaran, gimana caranya Pak Lu sama Nyonya Lu? Bisa nari bareng? Haha, HMPH. Penasarannya, gimana Pak Lu mau nari? Sama istrinya? Haha. HMPH senung-senung aja. Pak Lu gegabah banget sih. Menurutku justru Pak Lu keren banget. Keren apanya? Lumpuh gimana mau buka acara? Kesempatan ini ku beli sendiri. Kalau Pak Fu mau naikin harga, aku siap. Soal, bisa nggak aku nari sama istriku? Ada apa? Ya ampun. Pak Lu berdiri. Jangan-jangan kabar. Cedera parah itu cuma tipuan? Nggak mungkin. Masa ia sembuh? Nona Ye, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Kenapa jantungku berdebar kencang? Inikah cobaan cinta? Boleh. Ganteng banget. Cocok banget. Keren abis. Tapi, aku nggak bisa nari. Nggak apa-apa. Lepas sepatumu, taruh kakimu di atas kakiku. Boleh, Percayalah padaku. Yumo terlalu kuat. Biar aku yang jebak dia dulu. Kamu baru serang. boleh. Percayalah padaku.
Ayo mulai. Astaga, antara Pak Lu dan istrinya. Ada chemistry yang kuat banget. Romantisnya. Pasangan idaman banget. Terbalik dunia. Bukan. Maksudnya luar biasa. Tante, akhirnya kamu angkat telepon. Lu Bechen kok bisa berdiri? Formasi sudah hancur. Aku terluka oleh si penyihir itu. Hati-hati. Peruntungan bisa berbalik menyerang orang. Wanita itu, dari mana munculnya? Dari mana munculnya tidak penting. Yang penting, ajalnya sudah dekat. Tante. Kamu belum pulih benar, aku bantu kamu kembali. Terima kasih atas dukungan Bapak Lu untuk pesta amal Rongcheng. Hasil lelang malam ini akan kami sumbangkan seluruhnya kepada Yayasan Handahong. Selanjutnya, acara kedua pesta kita. Yang pertama tampil adalah Nyonya Muda Grup Huayue membawakan biola solo. Bagus. Terima kasih Nyonya Muda Huayue. Sekarang, silakan tawarkan harga. Untuk biola solo, 100.000. 500.000 sekali. Terjual. Sekali lagi terima kasih Nyonya Muda Grup Huayue atas dana amal yang terkumpul. Selanjutnya, mari kita sambut tamu istimewa tahunan Grup Lu untuk naik panggung. Membawakan pertunjukan bakat mereka. Kalau begitu, mari kita sambut tamu pertunjukan yang saya undang, Maestro Piano. Shen Tingbai, Master Shen. Master Shen. Wah! Bukankah Master Shen sedang tur dunia? Ternyata bisa diundang. Sepertinya kali ini Grup Lu akan jadi juara lagi. Iya. Paman kecil, selama ini kamu tidak ada di perusahaan. Semua aku yang urus. Jadi sekarang, aku yang mengambil alih. Mengundang Master Shen. Kalau kamu tidak puas, bisa juga diganti orangnya. Sombong apa sih? Uang pesta amal. Kan tidak masuk kantongmu. Setiap tahun pesta amal yang diundang selalu. Tokoh-tokoh penting dunia politik dan bisnis sangat mempengaruhi reputasi pribadi. Kalau benar-benar membiarkan Su Jiamin mewakili Grup Lu memenangkan lelang bakat ini, maka posisi Su Jiamin di Grup Lu akan semakin naik. Gelombang baru mendorong gelombang lama. Sepertinya bakat Direktur Su. Jauh tidak kalah dari Direktur Lu. Direktur Su sekarang adalah manajer umum Grup Lu. Mewakili Grup Lu selama ini, saham Grup Lu juga terus meningkat. Ternyata memang orang yang berkemampuan. Berkemampuan apa? Hanya mengandalkan meminjam peruntungan Lu Beichen saja. Kamu bantu aku siapkan beberapa barang. Baik. Paman kecil, kalau tidak ada masalah lagi, saya akan meminta Master Shen untuk mulai tampil. Pertunjukan piano dilihat setiap tahun. Tampaknya Grup Lu persiapannya juga biasa saja. Kepala Fu, pernyataanmu salah. Pertunjukan Master Shen terkenal di luar negeri. Dan semua yang hadir di sini mau menonton, kan? Mau. Kalau gitu, mari kita persilakan Master Shen. Tunggu. Main piano itu barang barat, terkenal di luar negeri memang wajar. Tapi menurutku, sekarang karena kita ada di dalam negeri, seharusnya menampilkan sesuatu yang ditinggalkan leluhur kita. Maksudmu, kamu akan mewakili Grup Lu untuk tampil? Apa istri bos Lu ini sudah gila? Di acara seperti ini, malah tidak memikirkan kepentingan umum, mau tampil sendiri. Waduh, mungkin Nyonya Lu memang punya kemampuan. Sekalipun ada kemampuan, mana bisa menandingi Master Shen Tingbai? Paman kecil, kamu harus pikir matang-matang. Jangan hanya untuk kepuasan sesaat, lalu merusak reputasi Grup Lu kita. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Hah? Nyonya sudah siap. Hari ini, bakat yang akan saya tampilkan adalah
Ramalan. Apa? Apa ini? Seni pertunjukan? Seperti yang kalian lihat. 1 ramalan, 1 juta, haum. Sejauh ini, harga tertinggi lelang bakat adalah 5 juta. Kalau begitu saya ramalkan 6 kali. Siapa yang mau duluan? 1 ramalan 1 juta. Anggap kita orang bodoh ya? Istri bos lu ini otaknya bermasalah. Dia pasti punya kemampuan seperti itu. Muka grup lu akan dipermalukannya. Sekarang saya lihat lu bagaimana menjelaskannya ke dewan direksi. Dia kenapa sih? Ramalan langsung ya? Baiklah, kalau begitu saya bayar 1 juta dulu. Untuk meminta Nyonya Lu meramalkan nasib saya, Shen Tingbai. Tapi saya peringatkan dulu, kalau kamu berani menipuku, aku akan menyebarkan semua perbuatan keluarga Lu ke seluruh dunia. Apa susahnya? Silakan. Seratus juta telah diterima. Ayahmu meninggal saat kamu 3 tahun. Ibumu meninggal saat kamu 5 tahun, saat 8 tahun, bersama nenekmu. Menyelundup ke luar negeri untuk kerja gelap sejak usia 10 tahun. Nenekmu juga meninggalkanmu, lalu seorang musisi terkenal. Tertarik dengan bakatmu, merawatmu, dan sejak itu semuanya lancar. Terkenal di usia muda, sayangnya hubunganmu dengan keluarga kurang baik. Orang tua angkatmu juga meninggalkanmu selamanya saat kamu 20 tahun. Apa ini benar? Pasti bohong. Ini sama saja mengutuk orang. Tak ada yang tahu masa laluku, apa dia benar-benar bisa meramal? Kamu, lanjutkan. Setelah orang tuamu meninggal, keberuntungan beralih padamu. Makanya selama ini, semuanya selalu lancar untukmu. Kemarin, Su Jiamin berjanji padamu. Asal kamu kali ini bantu grup lu menangkan pertunjukan bakat, dia akan mendukungmu sepenuhnya. Untuk tur internasional 100 kota. Aku tak bilang, benar-benar bukan aku. Pasti dia. Paman kecil yang akses rekaman kita. Iya, pasti dia. Tapi, seberuntung apapun, suatu hari akan habis juga. Kalau kamu terus terlibat dengan Su Jiamin, karirmu mungkin akan suram. Bahkan bisa kehilangan nyawa. Dengarkan nasihatku. Usaha pasti berbuah. Puncak karirmu. 3 tahun lagi, saat itu tur akan datang sendiri. Wah, Master, Anda terlalu sakti. Terima kasih petunjuknya, pasti saya ikuti. Kata hati saya. Terima kasih, Master. Pamit. Ya, dadah. Hahaha. Bagaimana? Puas dengan pertunjukan bakat ini? Beneran? Jangan-jangan ini ibu lu? Dan Master Shen sudah berkomplot? Transfer 1 juta masuk. Mohon bimbingan Ibu Lu. Hang. Ibumu hampir meninggal. Apa? Ah, Bidang orang tuamu suram, ayahmu sudah tiada. Artinya ibumu juga hampir. Cepat ke rumah sakit. Masih sempat temui terakhir kali. Ibu Lu pasti tahu hubunganku dengan ibuku tidak baik. Dulu ibumu bukan sengaja meninggalkanmu, hanya terpaksa. Karena tekanan keluarga ayahmu. Kalau dulu dia hubungi kamu, kalian berdua akan celaka. Kenapa aku harus percaya? Home, terserah kamu mau percaya atau tidak. Kamu tidak marah aku kasih dia petunjuk, kan? Kasihan sekali dia. Tidak, apapun yang kamu lakukan, aku senang. Apa ini benar? Masih ada yang mau diramal? Jujur, tinggal 4 kuota. Aku. Nyonya Lu, tolong lihat jodohku, gadis mana yang cocok untukku? Kalau suka pria, jangan ganggu gadis-gadis itu dong. Cari tuan muda saja. Oh, Terima kasih, bimbingan Nyonya Lu. Aku sudah selesai Nyonya Lu. Istri kamu? Lagi selingkuh di rumah, kamu dihianati. Pulang sekarang, pas ketahuan. wah, kasihan sekali. Masih ada. Aku. Hebat, penjelasannya luar biasa, benar-benar orang sakti. 6 juta. Lu nomor 1, reputasimu tidak akan rusak. Semua yang kamu lakukan ini,
Untukku. Ya, kita kan suami istri, satu kesatuan. Baik untukmu ya baik untukku. Lagi pula, aku mau buat kamu jatuh cinta padaku, pasti harus berusaha dong. Jahat, lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Terima kasih semuanya, pesta tahun ini sungguh spektakuler. Terutama dukungan Tuan Lu dan Nyonya Lu. Membuat pesta kita semakin berwarna. Sekarang kita masuk ke acara terakhir malam ini. Lelang koleksi kelas berat. Koleksi ini disimpan di sebuah kuil Tau di Gunung Kulun. Pendeta kuil berhati baik. Sengaja menyumbangkannya untuk amal kita. Memberi kontribusi. Kuil tahu Kunlun? Jangan-jangan sumbangan Shifu? Silakan tampilkan gambar Kunlun Sheng NV. Wah, Benar-benar potretku. Legenda Kunlun Sheng NV sudah sangat tua. Dia adalah perwujudan keberuntungan dunia, mendapatkannya bisa melindungi seluruh keluarga sehat dan lancar. Gambar Kunlun Sheng NV. Harga bukan 0 rupiah. Apa? Serendah itu? Maksudku, Kunlun Sheng NV sangat terkenal. Harga bukanya terlalu rendah. Oh, Nyonya Lu benar. Tapi justru karena barang ini terlalu berharga, jadi tidak ada harga dasar. Tapi juga tidak ada batas atas, silakan tawar sesuka hati. Inikah barang yang ibuku suruh aku harus menangkan lelang? Bahaya, gambar ini dikutuk. Berani-beraninya pakai potretku untuk kutuk. aku tawar 500.000, 800.000. 10 juta. Ah, sepertinya Tuan Lu kali ini benar-benar bertekad bulat. Lukisan ini sudah dimanipulasi. Harus difoto. Kalau jatuh ke tangan orang lain, bisa bahaya. 15 juta. Kamu, 20 juta. Wah, Paman, kan sudah ada bibi yang cerdas. Kenapa harus berebut lukisan sama aku? Dosa kamu terlalu banyak. Satu lukisan tak bisa melindungimu. 50 juta. lukisan ini lebih rumit dari yang kubayangkan. Yang mendapatkannya tidak akan dilindungi, paling ringan segala urusan tak lancar. Paling berat keluarga hancur. Bagaimana kalau kita serahkan saja pada Sujiamin? Lagi pula dia sudah banyak berbuat jahat. Sepatutnya dia mendapat pelajaran. Untukmu. Ketemu aku, dia sial. 50 juta. Wah, kamu kaya sekali, keponakan. Tapi lukisan ini, bagi kaki pamanmu baik. Kami tak bisa menyerahkannya padamu. 50 juta satu. belum pernah lihat nawar begini. Mau menang dengan modal minim. Wajar saja. Tapi, Nyonya Lu, orang yang pandai meramal. Mau barang ini, pasti barang berharga. Meski kita keluarga, tapi harta ini, aku juga butuh. Begini saja. 60 juta. Wah, ini sudah harga gila. Aku tak bisa ikut lagi. Tergantung Tuan Lu mau lanjut atau tidak. 60 juta satu. Harga ini sudah melebihi budgetku. Tak bisa tambah lagi. Tapi mereka jahat padaku. Aku gila-gilaan naikkan harga. 1 miliar. Kalau keponakan sangat suka lukisan terkutuk ini, kami mundur saja. Kamu mundur? Hang, Kamu harus mau. hang. Kalau kamu mundur, aku gimana? 1 miliar sekali. 2 kali. 1 miliar 3 kali terjual. Tadi kamu bilang lukisan ini dikutuk, ya? Hang, Berarti kamu sengaja tipu aku, dong. aku dan pamanmu, lihat kamu sangat ingin. Jadi kami serahkan. Tadi kamu sengaja begitu. Jangan-jangan lagi kesal sama kami? Itu keterlaluan, dong. Ini lelang curang. Tuan Lu dulu. Sudah banyak bantu keponakan ini, masa Sujamin. Sekarang mau lawan Pak Lu? Dasar pengkhianat. Aku nggak ngambek, aku emang mau dari awal. Tapi awalnya bilang lukisan itu bisa sembuhkan paman kecilku. Sekarang bilang lukisannya dikutuk. Kamu sengaja nipu ya? Iya benar. Memang masuk akal. Lukisan itu memang dikutuk. Tapi,
aku bisa batalin kutuknya. Kalau kamu mau main-main, aku balik serang. Tante, kamu kan jago, gimana kalau bantu bersihin kutuk di lukisan ini? Bisa aja, tapi minta bayaran buat batalin kutuk. Kita kan keluarga. Saudara kandung aja harus jelas hitungannya. Uangku sama paman kecilmu juga dipisah. Iya kan, sayang? Tantenya benar. Saran aku, kalau nggak punya duit, jangan maksain diri. Udah keluar 1 miliar. Masa masih pelit bayar biaya bersih-bersih? Nggak pelit lah. Berapa biayanya? Nggak banyak. 1 jempol. 500.000? Masa 5 juta? 50 juta. Jahat banget lu, udah gila mau duit? Gimana sih ngomong sama tantemu? Awas ya. Jaga mulut, nanti aku usir kamu. Coba aja, lihat, di lu grup sekarang masih ada direksi. Yang dengerin kamu? Kamu juga coba aja. Aku nggak pantas disebut jahat. Sekarang aku balikin ke kamu. Ditambah, kalau mau bersihin sekarang, harganya 60 juta. Jangan cari sensasi. Aku nggak percaya lukisan ini. Ada kutuk apa? Tunggu ya. Cepat terlaksana perintahku, pergilah. Kamu langgar aturan langit apa? Kok semuanya nargetin kamu? Aduh, aku. Itu Dewi kok mirip banget sama Nyonya Lu? Astaga, beneran mirip banget. Kayak potret Nyonya Lu. Kok itu orang jahat? Semuanya, sebenarnya, aku ini Kunlun Shenu. Tapi aku dengar legenda. Kunlun Shenu udah berumur 1000-an tahun. Nyonya jangan-jangan tua makan muda? Bukan. Nenek moyang bangkit dari peti mati. Ajak Cicit masuk kamar pengantin. Kamu Kunlun Shenu? Ada apa ini, Kunlun Sheng Enfe? Dilihat dari penampilanmu, kamu baru berusia 20-an kan? Tapi legenda tentang Kunlun Sheng Enfe sudah ada lebih dari 1000 tahun. Apa kamu bisa abadi tidak pernah tua? Iya, bagaimana mungkin? Tapi Nyonya Lu, kemampuan meramalnya. Itu benar-benar hebat sekali. Hebat Pak Uya, tidak mungkin dia itu Kunlun Sheng Enfe. Menurutku itu cuma kebetulan. Iya benar. Kalau dibiarkan terus, takutnya akan menimbulkan kepanikan. Kamu percaya kalau aku Kunlun Sheng Enfe? Cukup kamu yang percaya. Apa orang lain percaya atau tidak itu tidak penting. Semuanya, sebenarnya yang tadi itu cuma lelucon loh. Nyonya Lu memang lucu. Semoga lain kali ada kesempatan untuk berkunjung lagi. Nyonya Lu, hari ini benar-benar membuka mata kami. Maaf Bu, aku tidak bisa membawakan pulang. Lukisan Kunlun Sheng Enfe untukmu. Ku dengar kamu dan Fuyao di malam amal. Sudah terkenal sekali, ibu sudah sangat puas. Bukan cuma selembar. Lukisan Kunlun Sheng Enfe kok. Ambilkan pulpen. Cepat! Bukankah ini potret diri Fuyao? Iya, benar. Akulah Kunlun Sheng Enfe. Ah ya benar, kan kamu memang Kunlun Sheng Enfe kami. Keluarga Lu, kamu menyelamatkan aku dan juga Bei Chen. Bahkan menyembuhkan penyakit kakinya, aku akan menggantung lukisan ini. Melihatnya saja hatiku sudah senang. Bu, aku benar-benar Kunlun Sheng Enfe. Sudah tahu. Wah, Nona Suci ingatlah untuk mempelajari dengan baik bahan yang kuberikan padamu. Tambah chemistry dong? Iya, pasti. Kalau gitu aku mandi dulu. Perlu aku bantu? Ah tidak usah, tidak usah. Tidak apa-apa. Kakiku sudah sembuh total, aku masih sedikit tidak terbiasa. Tidak usah, tidak usah.
Sudah ada hasil awal, berarti aku harus pulang. Mempelajari bahan-bahan itu dengan baik. Agar Lu Beichen cepat jatuh cinta padaku. Oh, aku mengerti sekarang. Ternyata itu mau buka baju. Apa yang kamu lakukan? Lumayan bagus, tubuhnya lebih bagus daripada yang di video. Kenapa detak jantungku juga ikut berdebar kencang sama dia? Astaga! Lu Beichen, kau... Fuyao. Aku cinta kamu. Kenapa gambar-gambar ini muncul di pikiranku? Bibi, aku ceritain leluconnya. Penyihir itu. Dia bilang dirinya Kunlun Sheng En Fei. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak salah dengar. Benar, kan berarti dia adalah siluman berusia 1000 tahun? Bibi, jika dia benar-benar Kunlun Sheng En Fei, mana mungkin kita bisa mengalahkannya? Lebih baik kita urungkan niat saja ya. Apa yang ditakutin? Hanya tubuh reinkarnasi saja. Nanti lakukan sesuai yang aku katakan. Ah Bibi. Ternyata membina hubungan itu sangat melelahkan. Ya, pantas saja. Banyak sekali pasangan yang tidak bahagia di dunia ini. Fuyao, ada masalah besar. Cepat ikut aku lihat. Tuan itu sungguh baik, mau memasak sendiri untuk nyonya. Tampan, banyak uang, dan sayang istri. Pria seperti ini siapa yang tidak mau? Betul sekali. Kemarin malam capek sekali kan? Ayo, sarapan dulu. Aku tidak capek, tidak capek. Kamu yang lebih capek. Hambu, kita sarapan. Cepat coba, rasanya bagaimana? Makan-makan, wah sekarang cucu laki-lakiku sudah pasti bakal dapat nih. Enak banget. Keterampilanmu masak luar biasa. Aku dulu tinggal di kuil tidak pernah makan makanan selezat ini. Dulu kamu sudah banyak menderita. Nanti jika kamu mau makan apapun, bilang saja aku akan masak kapan saja untukmu. Benarkah? Kalau begitu aku mau domba kukus, cakar beruang kukus, ekor rusa kukus, bebek bunga panggang, anak angsa panggang, ayam kecap, daging asin, perut babi asin, dan juga kubis putih. Sungguh enak. Masakan seperti ini, kayaknya Tuan Muda harus belajar seumur hidup ya? Presiden tidak baik. Para Dewan Desi mengadakan rapat Dewan lebih awal. Mereka memberikan hadiah cepat. Apa? Ini adalah rapat Dewan Grup Lu. Orang luar tidak boleh masuk. Ingat baik-baik, Fuyao ini adalah istriku. Jadi dia berhak atas saham tersembunyi grup Lu. Dia boleh masuk, paham?
Silakan duduk, semuanya. Kalau tidak ada yang mau duduk dengan baik, baguslah, semua berdiri saja. Asisten Shen. Singkirkan semua kursi ini. Baik. Silakan. Paman, kamu ini keterlaluan banget. Kita di kantor. Panggil aku Direktur Lu. Dan soal sifatku. Mereka pasti lebih paham darimu. Coba bilang, apa yang kalian mau? Rapat Dewan memutuskan untuk mencopot posisi Direktur Utama Anda. Saya yang akan menggantikan. Sepertinya, mereka sudah sepenuhnya berpihak pada Su Jiamin. Terpaksa. Aku harus pakai sihir untuk pengaruhi pikiran mereka. Kamu pantas? Lu Beichen, kamu masih pikir kamu adalah ketua Lu yang dulu bisa berkuasa mutlak, ya? HMTH. Marah-marah doa, nggak bisa apa-apa. Kalian berdua kemarin sudah memalukan grup Lu. Kamu di pesta ngomong ngawur buat musuh. Dan kamu diamin dia berbuat onar, kan? Dengar ya. Grup Lu sekarang lagi dalam krisis serius. Terus? Katakan, Ketua, ini saat Anda sakit. Peningkatan pendapatan grup Lu di bawah pimpinan Direktur Su. Peningkatan pendapatan grup Lu mencapai 50%. Jadi, kami rasa Direktur Su lebih cocok memimpin grup Lu ke depan. Ketua Lu, meski Anda berjasa besar buat grup Lu, tapi demi kemajuan grup Lu, saya sarankan Anda mundur saja. Tapi aku ingat, kontrak-kontrak ini, kan aku yang tanda tangani saat masih menjabat. Ada hubungan apa sama Su Jiamin? Oke, kamu gak mau akui ini? Gak apa-apa, denger ya. Pemerintah Rongcheng, bagian pusat pengembangan ekonomi baru, ada di bawah grup Fu. Kalau grup Lu mau maju lebih jauh, harus kerja sama dengan grup Fu. Kamu bisa nggak bawa perusahaan kita gabung proyek ini? Atau, Fu Wensheng pasti mau kerja sama-sama kamu? Siapa bilang aku nggak mau kerja sama-sama Lu Beichen? Direktur Fu, selamat datang di grup Lu. Nyonya Lu, terima kasih banyak atas saranmu kemarin. Hidupku jadi nggak ada penyesalan. Bahkan bisa ketemu ibu untuk terakhir kalinya. Sama-sama. Itu sudah seharusnya. Direktur Lu, istrimu hebat banget ya. Direktur Fu, Anda terlalu baik. Sayangnya, anak kami, Fu Yao, sudah punya yang punya. Pak Lu, ini pertama kalinya aku lihat kamu menunjukkan emosi yang begitu kuat. Hubungan kamu dengan Nyonya Lu pasti sangat baik ya? Saya datang kali ini ingin mengundang Bapak berpartisipasi dalam proyek pusat ekonomi baru yang direncanakan pemerintah Rongcheng. Saya tidak tahu. Apakah Bapak bersedia? Pak Fu, kami Lu Group pasti sangat bersedia bekerja sama dengan Bapak. Ya. Kami juga pasti bersedia kok. Betul, kami Lu Group pasti akan berusaha sepenuh hati. Sepertinya kalian semua salah paham. Orang yang ingin saya ajak kerja sama adalah Pak Lu, bukan Lu Group. Jadi, keputusan ada di tangan Pak Lu. Presiden Direktur, keluarga Zhao, dari Rongcheng, Ketua Dewan Perusahaan Huayuan. Semua sudah sampai di ruang tamu perusahaan. Mereka ingin bernegosiasi kerjasama dengan Lu Group kita. Dan sekalian ingin minta tolong Nyonya untuk meramal. Aku? Nyonya benar-benar membawa keberuntungan untuk suami. Orang-orang ini bukan sembarangan bisa berkumpul, loh. Pak Lu memang luar biasa. Nyonya memang pandai melihat bakat, sungguh istimewa. Wah, ujian kalian lumayan juga. Tapi tadi siapa yang bilang? Mau menyuruhku mengundurkan diri? Aduh Pak Lu, bercanda-bercanda. Dengan kehadiran Pak Lu, Lu Group baru bisa berkembang lebih baik. Kalau begitu saya usulkan, Su Jiamin ini sudah tidak cocok lagi menjabat sebagai manajer umum. Mulai hari ini, copot semua jabatannya di perusahaan. Tentu saja, kalau dia masih ingin bertahan. Kita juga bisa toleransi. Asisten khusus Shen, aturkan dia kerja bersih-bersih toilet saja. Baik, saya setuju. Saya juga setuju. Aku tidak setuju. Kalian sekalian pengecut tak tahu malu. Terlalu berlebihan. Bibi tolong aku. Sebenarnya rencananya kemarin mau bertindak, tapi di jalan ketemu masalah. Tertunda. Sudahlah. Ye Fuyao dan Lu Beichen sudah berani macam-macam dengan orang itu, mereka tidak akan selamat. Ini
Sampah yang kamu dukung itu, Bibi? Mereka, siapa mereka semua? Mereka adalah orang yang aku panggil untuk membantumu. Oh iya, Ini apa? Nyonya, ini kartu hitam edisi terbatas global, hanya 5 lembar di dunia. Tidak ada batas limit, Nyonya bisa pakai sesuka hati. Kamu kasih ini untuk apa? kamu adalah istriku, dan sudah membantuku begitu besar. Kartu ini, kamu bisa pakai sesukamu. Maksudmu, kamu tidak mau cerai denganku? Apakah dengan cara ini, kita bisa melewati bencana cinta dengan lancar? Dan mencapai transcendensi? Tapi kalau transcendensi, kita tidak akan bisa bertemu Lu Beichen lagi. Soal cerai atau tidak, itu tergantung bagaimana perbuatanmu. Presiden, kaki Anda baru sembuh, lebih baik istirahat dulu. Aduh, aku bisa berjalan sendiri kok. Bagaimana aku bisa menunjukkan perbuatan kalau kamu berdiri? Duduk. Minggir. Jalan. Kunlun Shengenfe, beranikah kamu keluar bertarung? Berpura-pura hebat di depan orang lain saja sudah cukup. Berani juga berpura-pura di depanku? Aku akan bunuh kamu. Kalian jangan keluar dari lingkaran ini. Tunggu aku kembali ya. Siapa yang bermain sulap di sini? Keluar. Baik, tidak mau keluarkan? Aku tidak punya waktu buat buang waktu bersama kalian. Tian diuji. Kian Kun JFA. Lindungi tubuhku. Mihuo keluar. HMPH. Terakhir kali kamu bisa lari. Sekarang kamu mau datang cari mati lagi? Berani bicara sebesar itu. Hari ini aku akan pastikan kamu tidak bisa pulang hidup-hidup. Nyalakan formasi. Bagus. Hari ini aku akan main-main denganmu secara serius. Presiden Lu, apakah ada hantu di sini? Tidak, pasti ada orang yang bermain sulap. Ternyata Tuan Lu tetap tenang seperti ini. Aku jadi semakin suka sama kamu loh. HMPH, sayangnya, aku tidak suka penyihir sepertimu. Tidak suka penyihir? Istri Tuan Lu juga seorang penyihir kan? Nyonya adalah Suci Nyu. Apakah Tuan Lu tidak ingin tahu mengapa Ye Fuyao ingin menikah denganmu? HMPH. Sepertinya hari ini kalian juga akan gagal lagi. Kamu datang ke dunia fana hanya untuk melewati bencana cinta. Akhirnya memutuskan ikatan cinta dan meninggalkan Lu Beichen. Mengapa begitu keras kepala dan menjadi musuh kita? Memang iya. Apa urusanmu? Mundur! Kamu datang ke dunia fana hanya untuk melewati bencana cinta. Akhirnya memutuskan ikatan cinta dan meninggalkan Lu Beichen. Memang iya. Apa urusanmu? Dia melakukannya hanya untuk bencana cinta. Keluarlah. Biarkan aku bantu kamu keluar dari penderitaan. Presiden Lu jangan. Lepaskan dia. Wanita ini penuh dengan racun sihir. Dia bisa membunuh orang tanpa terasa. Apakah kamu sudah disihir olehnya? Biar aku lihat. Kakak Suci, kata-katamu itu menfitnahku. Aku memang tidak melakukan apapun. Ye, Orang yang aku sukai adalah dia. Besok kita urus surat cerai.
Ini itu air mata ya? Sejak aku bisa ingat, aku belum pernah menangis sama sekali. Sudah jatuh cinta sama Lu Beichen ya? Tidak bisa, sekarang aku masih istri dari Lu Beichen. Dia suamiku, aku punya kewajiban melindunginya. Beichen, kalian sudah pulang. Wah, dengar kalau hari ini Fuyao banyak membantu banget. Aku juga sudah masak sup untuk kalian loh. Bu, Bibi. Siapa ini? Halo Bibi. Aku kekasih Beichen. Apa? Lu Beichen, kamu kan sudah menikah. Masih cari selingkuhan lagi. Cepat keluar dari sini. Orang tua tak tahu diri, diberi muka malah ngakunya cantik. Bu, aku pulang terlambat. Fuyao, kamu sudah datang. bibiku, siapkan satu kamar untuk Nijing. Baik. Aku peringatkan, selama aku ada di sini, kamu tidak bisa menyakiti Lu Beichen dan ibuku. Simpan niat jahatmu itu, jika tidak, aku akan membuatmu mati dengan sangat menyakitkan. Fuyao, apa ini yang terjadi? Kok baru keluar? Beichen langsung bawa wanita jalang balik ke sini? Aku juga tidak tahu, Bu. Mungkin Lu Beichen memang suka tipe dia. Tidak mungkin. Beichen punya perasaan sama kamu. Aku lihat dengan jelas kok. Hari ini si wanita jalang itu pakai baju sangat terbuka. Aku punya cara. Kamu datang ke dunia fana ini untuk melewati cobaan cinta. Pada akhirnya kamu harus putuskan ikatan cinta, tinggalkan Lu Beichen. Kenapa kamu begitu keras kepala, mau melawan kami? Iya dong, apa urusanmu sih? Ya Fuyao. Kamu memanggilku? Kamu mau apa kemari? Tentu saja untuk meningkatkan hubungan kita dong. Terus setelahnya, putus hubungan selamanya. Apakah menurutmu aku akan menyukai hal seperti ini? Ibu bilang, seksualitas adalah senjata terbesar wanita. Tapi kamu, dada tidak ada dada, pantat tidak ada pantat. Kamu tidak punya senjata seperti itu. Siapa bilang aku tidak punya? Keluar. Kalau kamu usir wanita jahat itu keluar, malam ini aku akan menemanimu. Oke? Sebenarnya, keluar. Lu Beichen, buka pintu. Membiarkan penyihir kecil itu ada di dekatnya, itu selalu seperti bom waktu. Jika aku bisa membunuhnya secara diam-diam. Tidak bisa, guru berkata tidak boleh sembarangan membunuh orang. Ternyata Lu Beichen benar-benar terkena jampi saya. Pernikahan 9 kehidupan pun cuma segini doang. Siapa bilang menghancurkan pernikahan 9 kehidupan akan dihukum oleh surga? Hahaha. Hehe. Tidak membunuhmu juga boleh, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu hidup nyaman. Setiap hari aku kirim petir untuk menyambar sampai kamu mati. Ini bukan saya yang pasang, kan?
Nyonya, di luar ada seorang pendeta tua yang mengaku sebagai guru Anda. Dia datang. Guru datang, cepat undang dia masuk. Wu Liang Tianzun. Guru, Muridku. guru, Muridku. Hahaha. guru. Bagaimana Anda bisa turun gunung? Bukan karena kamu, saya tidak akan datang. Saya, Iya, aduh. Sudahlah, kepala guru sudah pusing. Guru tidak bisa menandingimu, tubuh suci macam ini. Selamat datang, Dao Zhang. Aduh. Aduh, cih, hahaha, aduh. Aku lihat kamu ada energi ungu yang datang. Wajahmu menunjukkan keberuntungan loh. Aduh, biar aku lihat. Aduh, sayang sekali kamu akan kehilangan suami di Parubaya saat memasuki usia tua. Tidak boleh tidak punya pasangan, entah apakah sudah ada. Orang yang kamu suka, aduh. guru. Ini adalah ibu mertua saya. Hahaha, ibu mertuamu ya, hehehe. Jodoh sudah datang, siapapun tidak bisa menghalanginya kan, hahaha. Aku peringatkan, sebaiknya kamu jangan terlalu berani berniat. Muridku, apakah dia itu orang yang menjadi takdirmu untuk menerima bencana? Hong iya. Hahaha. Kenapa di sebelahnya duduk seorang penyihir dari Miaojiang ya? Guru, dia datang untuk merebut lakiku. Apa? Aku, Taois Kinyun. Lelaki muridku, kau benar-benar tidak kenal diri. Fuyao, gunakanlah kemampuan yang guru ajarkan padamu. 3/10 saja, kuharap kau langsung berhasil. Kemampuan apa itu? Iya, sekarang sudah sampai tahap apa? Aku sudah menikah dengannya. Oh, sudah menikah. Apa? Kalian sudah menikah? Bagaimana kalian? Bisa menikah? HM. Aduh. Kok cepat-cepat banget sih kalian? Guru ini, ada masalah dengan pernikahan kami berdua? Tentu ada masalah. HMPH. Aduh muridku, katanya kau lebih hebat dari gurumu. Itu sudah, tapi kecepatanmu jatuh cinta. 100 kali lebih cepat dari gurumu. Aduh, guru ini hidup sia-sia selama ini. Wah Taoist, ini. Aduh. Mending guruku makan kue ini saja, biar tersedak mati. Wah Taoist, kalau suka makan saja lebih banyak. Hahaha, terima kasih. Hahaha. Aduh. Guru, kalau ada urusan langsung katakan, jangan macam-macam. Kau makan. Tiba-tiba ingat, aduh, guru memang ada urusan denganmu. Lu Beichen ini, mungkin bukan jodohmu yang sebenarnya. Apa? Kebetulan, Beichen berencana hari ini bercerai dengan Ye Fuyao. Bagaimana kalau sekarang saja urus perceraiannya? Pernikahan ini sepertinya memang harus berakhir. Guru. Lu Beichen dulu. Tidak seperti ini. Dia sangat mungkin dikenai ilmu hitam oleh perempuan iblis ini. HM, betul. Hah? Kalau begitu dia jelas bukan jodohmu yang sebenarnya. Lepaskan. Oh, Gadis muda. Orang sepertimu yang licik, paling kubenci. Berani bertindak di depanku, kau tidak tahu diri. Hati-hati, aku bisa pukul mati gulungan jiwamu. Kemarin kamu bilang mau cerai dengan Ye Fuyao. Wah, pernikahan ini sepertinya memang harus berakhir. Tidak mungkin. Guru. Diam. Taoist busuk, apa yang kau bicarakan? Langit dan bumi tak terbatas. Taoist busuk, beranikah kau? Memanfaatkan kekuatan alam, pindah. Orangnya mana? Aduh. Aduh, Taoist busuk. Aku jadi hantu pun takkan melepaskanmu.
Ah, Guru, apa maksudmu? Bukannya kau bilang Lu Beichen adalah jodoh takdirku? Yang ini, hehehe. Waktu itu gurumu salah hitung. Guru, kau menipuku. Kau, Aduh kamu, aku tidak, sungguh tidak. Sama sekali tidak. Jangan mendekat. Hei, hei, hei. Setelah menikah denganku, kau adalah bagian dari keluarga Lu. Dalam kamus Lu Beichen, tidak pernah ada kata cerai. Dengarkan aku. Ini menyangkut keselamatan dunia. hah? Keselamatan dunia? 1000 tahun lalu, dunia damai sudah lama. Jalan manusia makmur. Tapi segala sesuatu ada batasnya, Yumo pun terlahir. Dia sangat pandai memainkan hati manusia, mengacaukan pikiran. Beberapa kaisar di dunia orangnya mana? bertindak semaunya, memicu perang. Waktu itu, aku, Kunlun Senren, meramal dengan jari. Ternyata Yumo yang berulah. Jadi, aku mengumpulkan para kesatria untuk melawannya. Dalam sejarah disebut Perang Pembasmi Iblis. Dipimpin olehku, Kunlun Senren. Oh, begitu rupanya. Aku, Kunlun Senren, meramal dengan jari. Ternyata makhluk iblis yang bermasalah. Wahai murid-murid, Murid bersedia berkorban untuk dunia. waktu itu, hehehe, kamu bilang begitu. Aduh, Siapa? Siapa? Aku? Ya, itu kamu, tapi juga bukan. Kunlun Sheng Enfe adalah orang suci yang telah mencapai pencerahan. Kekuatan sihirnya sangat mendalam dan tak terukur, tapi Yumo mendominasi dunia manusia, setiap saat meningkatkan kekuatan. Beberapa kali pembunuhan gagal oleh Santa, tiba-tiba muncul seorang pertapa tinggi, sejak itu Santa. Dan pertapa ini memulai perjalanan membasmi iblis. Pertempuran terakhir membasmi iblis, bertarung sampai langit runtuh bumi retak. Akhirnya ketiganya terluka, Yumo kabur saat itu. Tapi Santa dan pertapa ini, keduanya gugur. Reinkarnasi. Kamu dan aku mungkin. Sudah tak mungkin lagi melawan Yumo. Yumo terluka parah. Minimal butuh 1000 tahun istirahat. 1000 tahun lagi, kita baru bisa lawan dia. Fuyao. Di hidup ini kita tak berjodoh. Semoga di kehidupan berikutnya kita bisa. Bukan cuma kehidupan berikutnya. Langit bumi sebagai saksi, matahari bulan sebagai bukti. Ikrar 9 kehidupan, jiwa kembali. Guru meramalkan bintang cintamu bergerak. Mungkin Yumo sudah lama muncul. Guru menyarankanmu cepat cerai, cari jodohmu. Bagaimana kamu tahu?
Aku bukan jodoh Fuyao. Heh, kalau memang jodoh, mana bisa kena ulat kecil itu? Aku. Jodoh itu adalah orang tinggi 9 kehidupan. Mana mungkin kena ulat kecil itu? Aku. Tak bisa berkata-kata lagi kan? Fuyao, aku sarankan cepat cerai. Cari jodoh 9 kehidupanmu, kalau tidak Yumo muncul. Dunia mungkin akan kacau. Maaf, pinjam sebentar. Ambil, aku bilang ya. Bagus kau orang tua, rupanya mau pisahkan anak menantu. Lihat, aku pukul kau. Jangan pukul, jangan pukul. Aku tak peduli jodoh, aku cuma mau menantuku. Aduh, aduh. Sudah. Sebenarnya, aku tidak kena ulat. Apa? Kau tak kena ulat? Lalu kenapa bawa pulang si iblis itu? Karena kau. Aku. Kau bilang aku adalah cobaan cintamu, jadi mau tinggalkan aku. Aku. Oh, jadi hanya pejabat yang boleh berbuat sesuka hati. Rakyat jelata tidak boleh? Kamu cemburu, ya? Kamu jatuh cinta padaku, kan? Iya. Jadi, apa kamu mau meninggalkanku? Tunggu. Meski kamu tidak terkena guna-guna, belum tentu kamu adalah orang yang ditakdirkan. Kamu? Bu, hukum dia. Itu. Aku tidak peduli masa lalumu atau masa depanmu. Ingat ini. Kamu soalnya milik Lu Beichen, satu-satunya. Tapi, kapan kamu naik ke sini? Jangan ikut campur. Tunggu. Shifu. Kurasa, sekarang kalian punya hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Memang agak berbahaya. Presdir, buruk. Sebagian besar perusahaan di Kota Rong bersatu. Membokot grup Lu, bilang grup Lu adalah tumor Kota Rong. Menghambat pertumbuhan ekonomi. Ada yang aneh, pasti ada masalah. Sekarang para kepala perusahaan besar berkumpul di grup Fu. Meminta Anda dan Nyonya hadir. Bagaimana? Pergi. Baik. Ada yang menutupi takdir langit. Tidak bisa kuhitung. Ada apa? Ada yang cari gara-gara. Mati orang. Grup Lu main hakim sendiri. Jangan cari gara-gara. Kami tidak sentuh kamu. Sentuh apa tidak? Sentuh apa tidak? Jangan bandel. Sentuh. Hari ini kalau kamu bantu aku bangun, berarti kamu yang nabrak. Kalau tidak bantu aku bangun, berita akan melaporkan. Grup Lu kalian kejam, pokoknya harus bayar. Main hakim sendiri. Benar, orang grup Lu yang nabrak. Apa yang terjadi? Dengar-dengar grup Lu bisa sukses karena main gelap. Semua karena main gelap. Lihat aku. Bangun. Aku tidak mau bangun. Paman, bukannya sudah bangun? Jangan-jangan mau cari gara-gara? Bapak tua ini kan tidak apa-apa. Jangan-jangan benar mau cari gara-gara? Aduh, kepalaku pusing, pusing. Aku mau pingsan. Bangun. Aku pusing, mau pingsan nih. Bangun. Tahan. Pak Tua, kami masih ada urusan, jadi tidak bisa main-main dengan Bapak. Ayo pergi. Kamu kok payah banget sih? Sekarang gimana aku mau jelasin ke Tuan Su? Aku juga nggak tahu, kok jadi nggak bisa pingsan. Kenapa aku bisa jatuh pingsan ya? Ada apa? Di sini ada jebakan sihir. Kalau gitu kita nggak usah masuk ya? Nggak bisa. Kalau kita nggak masuk, mereka pasti mati. Aduh. Mereka serem banget. Sayang, tenang aja. Aku yang lindungin kamu. Sayang, serahkan padaku.
Dia kok sakti banget sih? Bos, kami juara tinju bebas. Iya, Keren banget. Presiden, Sayang, kamu nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Aduh, sayang. Aneh, orang-orang ini nggak bisa mati. Serem banget. Lihat aku. Wah, hebat banget. Oh ya, Asisten Shen, cepat ke lantai atas untuk mengungsikan orang-orang. Oke, baik. Jagoan, Fuensheng, kamu kenapa sih? Jadi pengkhianat ya? tentu saja karena butuh bantuanku. Mereka janji bisa hidupkan lagi ibuku. Yang mulia Dewa Yumo, mohon bangkitlah. Kami bersedia mengabdi selamanya padamu. Sekarang, mari kita panggil Dewa Yumo untuk kembali. Nah, ini dia tempatnya. Siap-siap mati aja. Berhenti. Biar aku yang urus. Ibu, Ini jebakan sihir yang dirancang khusus buat kamu. Ye Fuyao, kamu pasti mati. Bunuh Ye Fuyao. Bunuh dia. Ye Fuyao, kamu akan diselesaikan oleh orang yang kamu cintai. Harusnya berterima kasih sama aku. Bukannya kamu kena ulat pusaka aku? Kok bisa? Kamu? Ini yang sedang dibicarakan kan? Itu nama asliku, Gu. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Fuensheng masih di sana. Bu, Sampah sini, bantu aku. Fuensheng, cepat hentikan dia. Apa yang kamu tunggu-tunggu di sana? Jika kamu terus menunggu, nanti mayat ibumu pun tidak akan tersisa. Bu. Sambut yang mulia Yumo. Bu, Jangan teriak, ibumu sudah meninggal. Ye Fuyao, Lu Beichen. Kita bertemu lagi. Itu kamu. Kenapa kamu belum mati? Ye Fuyao, kata-katamu tetap tajam seperti biasa. Manusia memiliki keinginan yang tidak pernah berhenti, jadi tentu saja aku tidak akan mati. Jangan banyak bicara. Ayo bertarung. Sepertinya selama 1000 tahun ini, kemampuan Lu Beichen malah semakin buruk. Ye Fuyao, apakah kamu pikir hanya dengan dirimu sendiri bisa mengalahkanku? Kembalikan ibuku. Beri kembali ibuku padaku. Jangan sakiti anakku.
Tidak. Asheng, maafkan ibu. Terima kasih karena sudah membuat anakku memaafkanku. Aku akan membantu kalian semampuku. Bu, cepat biarkan aku mengendalikan tubuh. Jika tidak, kita semua akan mati. Ibumu menggunakan jiwanya untuk menyalakan api Sanmei. Lu Bei Chen. Baiklah, sisanya aku serahkan padamu. Ini bukan urusanku. Aku tidak mengenal mereka, tidak ada hubungannya dengan aku. Tenang saja, aku pasti akan melayani mereka dengan sangat nyaman. Tolong, Santa lindungi anakku. Santa Fuyao, dia adalah muridku. Daripada kamu memohon padanya, lebih baik memohon padaku. Kamu ternyata adalah gurunya? Kenapa kamu tidak melawan iblis itu? Bocah menyebalkan itu kan menyuruhku di rumah menjagamu? Aku sama sekali tidak butuh perlindunganmu. Semoga Santa memberkati. Guru, aku mau bertanya. Bagaimana kamu bisa mengejar orang secepat itu? Karena aku punya buku rahasia kecil dari Ibu Bei Chen. Buku rahasia apa itu? Bolehkah guru melihatnya? Ada di ponselku. Kamu pelajari sendiri ya, aku pergi dulu. Aduh ini gak bisa main. Aku mau lihat apa rahasianya. Ternyata kamu suka gaya kayak gini. Dewi Suci, lindungilah. Apa? Aduh, Aku pukul kamu. Aku hajar kamu, orang tua mesum. Aku hajar kamu. guru masih ada urusan, aku pulang dulu ya. Jangan marah dong. Bu, Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. ayo pergi. Biar aku saja. Kamu benar-benar mau naik gunung? Tentu, aku ini orangnya setia. Taois brengsek itu harus bertanggung jawab padaku. Cepat! Bu, aku antar ibu. Bu. Sayang, kamu tunggu aku. Pulang saja. Sayang, menurutmu dia bisa naik? Aku juga gak yakin, apakah ibu bisa naik dengan lancar. Ayo pergi. Hang. Aduh, Bagus juga kamu, orang tua. Baru beberapa hari gak ketemu, udah selingkuh sana-sini. Lihat, aku hajar kamu sampai mati. Jangan lari. Jangan lari. Jangan, jangan,